sikap gembala yang palsu, mencari keuntungan. Setelah saya terus ditanya, lu bagaimana Pak? Pintu yang luar biasa itu, jika engkau menerima pintu hati Tuhan, engkau akan diubahkan dengan luar biasa. Dan itu bukan janji cuman hanya bagi Petrus, bukan. Setiap orang Kristen jika memiliki pintu ini pasti akan dibuka oleh Tuhan. Saudara, saya menutup dengan satu cerita. Bukan cerita ini, kesaksian. Waktu saya kuliah di Jakarta, jam 2:30 malam, waktu saya belajar, karena saya baru tidur jam 1, terus biasa jam 3 saya bangun. Karena ada suara piano, saya terbangun. Saya pikir ini malam-malam gelap gulita, terus di ruangan yang latihan kecil itu ada piano tintong main. Dan waktu saya dengar itu, ini piano kayaknya sedih sekali. Saudara, saya berjalan, saya buka pintu. Ada seorang mau jadi hamba Tuhan, main piano dengan tangisan. Terus saya tanya, kenapa saya? Saya tanya, aduh, hari ini mama saya dihantam papa saya. Tadi dia anak tiri, anak angkat. Dari saat kecil dia angkat, dia dicintai oleh mamanya. Tapi hari itu dia mendengar mamanya kembali dihantam, diketekin oleh papa. Dan mamanya telepon, minta doa kepada dia. Dan dia waktu menerima itu, dia tidak bisa tahan. Jadi dia lari kepada Tuhan, dia main piano. Apa yang dimainkan piano itu, saudara? Yesus obat yang sejati. Dia mainkan piano. Dan dia memang canggih sekali. Dia tidak ikut kursus apapun. Dia begitu jenius secara alamiah. Dia main. Dan dia menyanyikan lagu itu. Terus dengan hati, dengan satu tekanan hidup yang luar biasa, dia main itu. Dan saya seumur baru dengar orang main piano itu merinding saya. Kenapa merinding? Bulu kuduk saya itu berdiri. Karena malam-malam subuh-subuh pikir saya tangan dengar kaget saya. Terus begitu saya lihat, anak ini gitu ya, baru semester pertama. Terus saya duduk di samping dia. Terus saya, kenapa engkau main piano sedih sekali? Dia ceritakan sambil main dia. Saya tidak pernah bisa terima. Bagaimana mungkin saya mengasihi papa saya? Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang-orang jahat seperti ini? Dia main terus. Saudara, saya mengatakan pada dia, selama kamu tidak bisa keluar dari hati seperti ini, engkau jangan jadi hamba Tuhan. Dia lihat saja. Jadi saya nggak boleh jadi hamba Tuhan. Kamu boleh jadi hamba Tuhan, tapi kamu tidak memiliki hati gembala. Kamu taruh dendam, kamu taruh sakit hati, kamu taruh di sini semua. Engkau tidak mungkin melayani jemaat. Terus bagaimana? Dan saya katakan, kamu kan mainkan lagu Yesus sobat saya. Minta tolong dia, berseru kepada dia, berdoa bersama. Dia berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tidak bisa terima papa saya nggak bisa terima karena mama saya, bukan mama papanya juga gitu ya. Saya tidak tega. Itu kalau dipukul sampai berdarah-darah, sampai keluar darahnya. Mamanya sampai setengah mati, pernah masuk rumah sakit. Dia tidak tahan, dia kepingin pukul, kepingin panas papanya. Dia sambil berdoa, Tuhan kalau memungkinkan jadi anakmu Tuhan, berikan aku kuasa. Tak gamplangnya dia. Jadi mau balas aku Tuhan, tapi kenapa Engkau penuh kasih? Dia menjerit, dia teriak, Tuhan kenapa Engkau seperti itu? Dia tidak mau Tuhan yang seperti itu. Dia mau Tuhan yang gagah perkasa, yang membalas semua kejahatan dengan hukuman, dengan hakimi. Dan dia tidak tahan melihat hati Tuhan seperti itu, yang penuh kasih, yang mengerti dosa manusia. Saudara, saya menceritakan hal yang sama pada saya beberapa bulan yang lalu, KKR di sekolah Kristen.
2 tahun lebih yang lalu, saya bertemu dengan satu orang. Setelah saya khotbah, minta waktu sebelum saya pulang. Dia datang, anak masih muda, masih umur 1 SMA. Dan dia berkata, dia benci papa-papanya. Kenapa? Pak Agung tahu, saya dapat nilai 7 dulu. Papa saya itu marah luar biasa. Kenapa? Karena dia seorang profesor, dosen. Dan dia summa cum laude, hebat ya. Tapi anaknya dituntut seperti dia. Kenapa kamu bodoh? Kamu anak saya, kamu pintar, kamu hebat. Wah, dia marah-marah pada anaknya. Dapat kok bisa dapat 7 kamu? Waduh, malu kamu. Maluku. Bukan malumu. Anak tuh, iya Pak, tapi kan aku nggak perlu sekolah. Udah belajar. Kamu nggak benar. Dia tuntut 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia katakan, Pak, setiap kali Bapak seperti saya keping, balas. Pukul dia. Saya tidak tahan. Tuntutan, saya ini jadi anak mau jadi apa? Memang secara uang, secara kekayaan semuanya saya dapat semua. Tapi hati saya kering. Hati saya sakit. Terus saya beritahu dia, jika kamu tidak bisa mengasihi papamu, engkau seumur hidup akan menjadi anak, jadi monster kalau kamu jadi pemimpin. Dia setengah marah dengan saya. Kenapa marah? Pak, saya datang ke Bapak ini maksudnya suruh dihibur, Bapak marah-marahin saya, katanya. Betul saya katakan. Kalau kamu tidak bisa menangani hati Papa dan Mamamu, jika kamu tidak punya kasih Allah dalam dirimu, jika kamu melawan dengan dendam dengan semuanya, kamu jadi monster. Engkau akan jadi pemimpin yang penuh dengan kekerasan kekejaman. Engkau akan memerintah dan waktu kau diberi kepercayaan di dalam pekerjaan, dalam kedudukan jabatan, engkau betul-betul tidak akan mengenal kemanusiaan dan kerendahan hati. Saya minta mari kita doa bersama. Saya minta dia berdoa. Saudara, bulan yang lalu saya ketemu dia dan saya diminta, Pak jangan pulang dulu ya. Kenapa? Mama papa saya jemput saya. Mama papanya jemput saya. Terus dikenalkan, ini mama papa saya. Terus dia lihat, ya Pak Agung ya. Ya saya pernah, dia datang, Bapak pernah ke gereja saya. Oh iya, saya nggak kenal Bapak gitu. Nah, dia ceritakan semua. Nah, apa yang terjadi saudara? Waktu dia malam itu, waktu bertemu dan dia punya gerakan hidupnya, dia minta kuasa Tuhan untuk mengubahkan hatinya. Dan dari kebencian itu diminta untuk mengasihi. Oh bagaimana mungkin, tidak mungkin. Dan dia belajar. Bapak tahu nggak? Waktu anak saya berubah, saya itu bingung sekali. Kenapa? Waktu kami marah, biasa dia tuh diam cuek dan kemudian melawan tindakan-tindakannya. Tapi hari itu kami terkejut sekali. Mulai beberapa waktu tahun yang lalu, dia mengatakan, iya Pak. Dan dari mulutnya tidak keluar caci maki dan tentang apa. Ya. Ya. Sudah dia berusaha tindakan-tindakan mengasihi Bapak. Sampai akhirnya papanya betul-betul tahu dan luntur hatinya. Dan dia mengatakan, dan hari itu kami berdua tahu betapa dosanya kami terhadap anak kami. Saudara, bagaimana mungkin orang bisa mengubahkan hati manusia? Sudah tidak mungkin hati yang penuh dengan kekerasan seperti itu dibalas dengan kekerasan. Oh tidak mungkin saudara. Maka pada waktu Yesus melihat orang berdosa di dalam jatuh dosa itu, tidak mungkin orang itu melawan Tuhan. Tidak mungkin kita memberikan kekuatan untuk menghancurkan, menghakimi, menghukum dia, menyepelekan, membuang orang seperti itu. Oh tidak saudara. Dan disitulah Tuhan mengatakan, aku sekarang menjadi sama seperti kamu di dalam seluruh dosa-dosamu sampai yang paling bawah. Di dalam tubir paling bawah di laut itu, dosamu aku taruh di sana. Dan aku menanggung dosamu di sana. Dan aku mati disalibkan di sana. Saudara, disitulah akhirnya terjadi satu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam ayat 10, pasal 10, Yohanes pasal 10 ayat 10. Dia memberikan keselamatan. Bukan hanya keselamatan, dia memberikan hidup yang melimpah. Saudara mau hidup seperti ini? Saudara mau hidup bersama dengan Tuhan? Saudara akan mengubahkan banyak hati manusia dengan kuasa seperti Kristus. Hati Kristus dalam hati kita. Dan kita akan dipakai dengan hati yang penuh sukacita. Tidak ada dendam. Jangan mengisi hatimu dengan dosa apapun. Isilah hatimu dengan kasih Allah, belas kasihan Tuhan. Doakan musuh-musuhmu, doakan semua.
Dan pada waktu itu Engkau akan mengubahkan hatinya karena Engkau mengasihi dia. Mari kita boleh berdiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur jika pintu kekekalan itu sudah Engkau bukakan bagi kami. Karena tidak ada pintu yang bisa membuka itu beribu-ribu tahun dari turunan ke keturunan. Hamba-Mu Daud mengatakan dalam Mazmur, pintu-pintu yang sudah terkunci berabad-abad itu akhirnya terbuka karena Raja yang Maha Besar yang sudah menjadi gembala, yang sudah serahkan jiwanya sebagai anak domba Paskah itu, membuka pintu itu, dan disitulah puji-pujian kemenangan terus menggema sampai ke akhir zaman. Tuhan, kami bersyukur jika kami hari ini memiliki hati gembala, hati yang mengerti akan hati Tuhan. Dan ajarlah kami selalu memiliki hati seperti Engkau, bukan menginjak-injak manusia, bukan menghina manusia yang jatuh dalam dosa, apalagi itu adalah anak kami, orang tua kami, ataupun suami kami dan istri kami. Dan di sana Tuhan, kasih-Mu yang sejati muncul, pengampunan-Mu kami nikmati dan kami salurkan. Tuhan, betapa sulitnya jika kami melihat akan daging kami. Kami bukan hanya melawan apa yang di luar daripada hidup kami, tapi kami belajar menaklukkan hidup kami yang penuh kedagingan di bawah kuasa, kekuatan, dan penyertaan akan penderitaan Tuhan. Dan di sanalah kami mendapatkan kemenangan besar. Tuhan, kami belajar menapaki setiap langkah kami seperti Engkau melangkahkan kami sampai ke kayu salib. Dan di sanalah Engkau mengubah dunia yang gelap ini menjadi terang, dunia yang keresahan menjadi taman yang penuh dengan bunga-bunga surgawi. Dan di sanalah, di dalam kekeringan itu akhirnya Engkau memberikan air hidup yang penuh dengan ketenangan. Dan disitulah kami bersama-sama memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, dan kami bersyukur dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang setia sebagai gembala yang menyerahkan nyawa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah Maha Tinggi, Raja dari segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin.